Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para pendengar setia podcast Anak Bangsa. Nah, kembali lagi nih dengan saya, Brian, selaku host yang akan membawakan episode hari ini. Episode hari ini bertemakan karya remaja dan kita sudah kedatangan dua narasumber yang berasal dari dua SMA berbeda yang memenangkan Festival Lomba Seni Siswa Nasional cabang video pendek di tahun 2024 kemarin. Boleh dong dikenalin masing-masing? Halo semuanya, aku Hansel. Aku dari SMA Negeri 85 Jakarta. Nah, aku di sini mewakili karya dari siswa sekolah kami yang berjudul Nisita. Nah, hai semua, kenalin aku Fritzlin dari SMA Penabur Bandar Lampung. Kalau aku di sini buat mewakili video pendek kaset pita karya siswa di sekolah kami. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu atas ketersediaan waktu kalian bisa hadir di podcast hari ini. Jadi hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan cerita tentang karya yang mereka ini dan juga ikut menggali lebih dalam nih mengenai karya yang udah berhasil mereka buat dan juga berhasil memenangkan juara 1 di Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Mungkin sebagai pembuka boleh diceritain gimana sih kira-kira isi daripada video pendek yang udah kalian buat ini? Oke, aku dulu kali ya. Jadi itu video kami judulnya Nisita, yang dimana mengangkat kisah seorang siswi bernama Kenny, yang mana dia tuh gemar banget fotografi, hingga dia diinfoin sama temennya tentang lomba fotografi sekolahnya. Nah, si Kenny ini tertarik nih. Dia mulai coba foto-foto objek yang ada di kamarnya, seperti boneka dan hal-hal lainnya. Sampai dia ketiduran gitu. Nah, cuma dia ketahuan sama ibunya dan dimarahin karena si ibu nganggap si Kenny ini buang-buang waktu doang. Mendingan kan belajar ya. Cuma setelah ibunya tahu kalau ini itu dibuat lomba, jadi dibolehin dan didukung. Terus si Kenny mulai tuh cari-cari objek buat foto dan memaksimalkan waktu yang tersisa. Hingga akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia berhasil meraih juara 1 lomba fotografi di sekolahnya itu. Keren banget sih, aku juga waktu nonton itu kerasa sih feel dari videonya. Oke, sekarang mungkin kita bisa beralih ke BPK Penabur nih. Mungkin boleh dong Fritzlin diceritain gimana konsep daripada video kalian ini. Oke, jadi judul video kami itu kaset pita, di mana kita mengangkat kisah seorang anak remaja yang namanya tuh Damar. Awalnya Damar ini tuh punya cita-cita mau jadi content creator, tapi bukannya cuma gak dapet dukungan, malah mendapat negatif komen yang membuat frustasi dalam memenuhi ekspektasi si penggemarnya. Nah, terus dia tuh kepikiran buat niru-niru konten yang gak bermutu, yang mana cuma viral doang, tapi gak ada mutunya tuh. Nah, bahkan dia sampai pinjol buat bikin konten itu. Cuman nih, pas dia mau upload, dia tuh kayak keinget sama berita krisis identitas dan kreativitas yang dia lihat di TV. Makanya lah dia nggak jadi upload konten-konten yang nggak bermutu itu. Nah, ketika dia lagi nyari ide konten, dia inget sama ayahnya yang ngedorong dia buat berani beda dari yang lain. Akhirnya tuh dia jadi sadar kalau misalnya original tuh penting dalam sebuah konten. Tapi kayak dia tuh butuh waktu juga buat memproses semuanya kan. Jadi dia benar-benar bisa mendapatkan originalitasnya sendiri tuh benar-benar butuh waktu. Di kotak peninggalan ayahnya juga tuh dia nemu serdam yang menjadi ide konten dia. Ternyata banyak juga penonton yang menyukai konten tersebut. Bahkan tuh sampai kolaborasi sama orang luar loh. Terus jadi trending di Twitter. Hebat banget sih. Kalian hebat banget sih bisa sampai ngambil masalah tentang krisis identitas dan kreativitas yang emang itu adalah permasalahan utama gitu ya mungkin di kaum remaja di zaman ini gitu. Dari penjelasan kalian berdua ini artinya pesan moral video kalian itu kurang lebih sama ya, kayak tentang mengejar mimpi dan juga pentingnya dukungan orang tua dalam proses mengejar mimpi itu. Nah, sebenarnya sih poin mengejar mimpi sama dukungan orang tua itu betul. Tapi kalau di Nisita itu awalnya orang tuanya melarang. Nah, si penulis ini mau video ini relate untuk anak-anak di luar sana yang punya mimpi tapi halang sama orang tua. Karena orang tua biasalah ya gitu, suka mikir kalau hal-hal seperti itu buang-buang waktu, mending belajar aja. Iya. Nah, hal ini juga kelihatan pas awal, kelihatan banget nih si anak lebih suka fotografi daripada belajar. Cuma ada scene pas di kelas ngomongin unsur gambar, dimana hal ini tuh relate banget sama fotografi sehingga dia jadi aktif. Nah, selain itu si penulis juga mentargetkan kepada orang tua di luar sana yang mirip seperti ibunya si Kenny ini, dimana penulis mau nyampein bahwa orang tua di luar sana yang mungkin juga mengekang hobi dan mimpi anaknya.
Iya. Tapi emang banyak sih anak zaman sekarang itu yang mimpinya tuh terkubur cuman gara-gara orang tuanya nggak ngebolehin. Padahal kan emang nggak semua anak itu pintarnya di akademik. Mungkin ada juga yang dia mahirnya itu di bidang-bidang lainnya. Kalau menurut Fritzlin sendiri gimana? Kalau aku sih setuju banget ya, karena aku juga salah satunya sebenarnya. Oh iya? Iya, jadi aku dulu tuh pernah sama orang tua, terutama mama, itu tuh dulu dipaksa belajar terus. Padahal tuh aku lebih suka masak di dapur gitu kan. Nah, tapi untungnya semenjak SMA ini aku udah gak pernah dipaksain lagi. Mungkin mamaku udah relax juga kali ya. Nggak nyangka banget sih sebenarnya. Ternyata seorang Fritzlin gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Kan tadi Nishita itu, dia itu maknanya mendalam ya. Yang mana dia juga ternyata ngangkat kisah tentang orang tua yang kadang obsesif nih sama anaknya, harus belajar terus gitu. Kalau dari Fritzlin sendiri, menurut kamu apa sih yang menjadi keunikan yang dimiliki sama Kaset Pita tapi nggak dimiliki sama karya-karya lainnya? Kalau menurut aku sih, Nishita sama Kaset Pita tuh cukup berbeda. Dari segi peran orang tuanya aja, kalau di Kaset Pita ini lebih suportif. Hal ini tuh kelihatan banget dari pesan ayahnya yang di Kaset Pita, yang sangat dalam dan mendukung terus tuh anaknya dari awal. Nah, lalu ada juga Kaset Pita juga nampilin berita tentang krisis identitas dan kreativitas anak, ya kan? Dimana Kaset Pita juga ngasih lihat kalau misalnya pakai karakter kayak content creator yang mana lebih relevan ke anak muda zaman sekarang, yang benar-benar familiar kan sama bahasa-bahasa content creator gitu. Nah, selain itu juga pakai fitur kayak Reels sama trending Twitter yang mudah banget dipahami anak zaman sekarang. Nah, selain itu juga Kaset Pita pakai serdam, dimana itu tuh merupakan seruling khas Lampung Barat yang membawa feel-nya tuh dapat banget nusantaranya nih, dimana penonton jadi ikut merasa bangga sama budaya Indonesia sendiri kan. Nah, selain itu di akhir film ini Kaset Pita tuh pakai fitur ayah yang diwarnain abu-abu, seolah-olah sang ayah tuh mendukung terus anaknya, ya kan, walaupun ayahnya udah meninggal tapi tetap mendukung anaknya gitu kan, terus maju, terus berkembang gitu. Oh, artinya emang dalam banget ya. Kalian bisa nyorotin tentang remaja-remaja yang mengalami krisis identitas dan kreativitas, yang mana mungkin emang itu merupakan suatu masalah yang saat ini tuh bener-bener lagi banyak-banyaknya. Bener, zaman sekarang tuh banyak banget kan konten-konten yang nggak bermutu. Apalagi kalau TikTok tuh viral nomor 1, yang bermutu apa enggaknya tuh nomor-nomor sekian deh. Iya. Kalau itu sih setuju sih. Sekarang kan juga banyak konten live yang kurang bermutu gitu. Kemarin aja aku ngelihat ada satu keluarga nge-live joget-joget gitu sesuai gift yang dikasih. Oh iya, tahu. Itu kan jadinya malah kayak ngemis gitu ya jatuhnya ya. Iya, padahal kan aturan kan cari duit ya kerja, bukan ngemis di live. Iya, artinya emang krisis kreativitas ini nggak cuman remaja sebenarnya, tapi mungkin nggak terbatas usia, tapi ke warga Indonesia. Ini benar-benar masalah yang lagi banyak gitu ya. Tapi Fritz, artinya kalian juga keren sih bisa kepikiran si Damar tadi ya. Dia bisa bikin, pas dia udah dapet originalitasnya, dia kepikiran pakai alat musik apa tadi namanya? Serdadu? Bukan, serdam. Oh, serdam ya? Iya, serdam tuh alat musik dari Lampung Barat. Jadi kebetulan juga si teman kita yang jadi pemeran utamanya ini, dia jago main serdam. Jadi kita pakai lah dia. Iya, awalnya kan kukira pas nonton itu kayak kirain cuman seruling atau recorder gitu kan, soalnya emang bentuknya mirip. Tapi ternyata itu alat musik tradisional Indonesia toh. Tapi emang keren banget sih. Aku juga pas nonton juga kayak jadi bangga banget, jadi kayak pride gitu. Jadi orang Indonesia. Oke deh, artinya kalau aku mau simpulin, alur cerita dari Nishita ini tuh dia jatuhnya lebih sederhana gitu ya. Betul, kalau alur Nishita ini dibanding sama Kaset Pita itu lebih sederhana. Karena kan permasalahannya muncul cuman di awal kan ya, sama penyelesaiannya juga cepet banget tuh munculnya. Pas ketika ibunya ngizinin gara-gara lomba itu kan. Betul. Nah, sedangkan kalau si di Kaset Pita ini sendiri alurnya tuh lebih kompleks. Kalau kita lihat nih, dia sempat kepikiran mau ikutan niru konten gak bermutu, terus berhenti gara-gara berita krisis kreativitas itu, sampai akhirnya dia sadar nih sama mulai berani jadi unik, jadi berbeda, dan berhasil lah mendapatkan originalitas dia sendiri. Nah, betul banget nih. Tapi kalau dari segi kekeluargaan sih ya, amanat Nishita itu lebih kerasa sih, karena menggunakan sudut pandang dari si anak yang mimpinya dikekang sama orang tua, yang mana gak sedikit anak yang mengambil hal ini. Iya. Nah, terus juga lebih fokus ke keterbukaan dan menerima di dalam lingkungan keluarga.
terutama ke orang tua yang anaknya punya hobi atau mimpi. Nah, aku punya fakta unik nih. Nishita apa itu tuh? sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sungguh-sungguh atau kepastian. Jadi si penulis ini pengen nekenin bahwa mimpi si anak itu beneran sungguh-sungguh dan sudah pasti, bukan yang cuma sekedar mengisi waktu luang saja. Oh iya, setuju banget sih. Artinya si penulis ini bahkan dari pemilihan judul aja dia udah milih yang mana udah bisa menggambarkan isi daripada konten yang dia buat itu, isi video pendeknya. Oke deh, kalau gitu aku mau coba rangkum hasil diskusi kita hari ini ya. Artinya kedua film pendek ini itu berhasil menggunakan mimpi untuk menyampaikan teruslah mengejar mimpi, apapun itu mimpi yang kita miliki. Yang mana dalam prosesnya ini juga penting untuk ada dukungan orang tua ataupun dukungan dari keluarga. Tapi perbedaannya itu adalah kalau di Nishita dia pakai sudut pandang anak-anak yang mimpinya itu terkubur gara-gara orang tua dilarang gitu, biar relate kepada banyak target-target penontonnya. Tapi selain itu juga lebih dalamnya lagi, Nishita ini dia juga target ke orang tuanya justru, yang mana nggak sedikit orang tua yang memang melarang anaknya buat hobi yang mereka katakan cuman buang-buang waktu gitu. Nah, sedangkan kalau di Kaset Pita itu berhasil menggunakan permasalahan kayak krisis identitas dan kreativitas. Itu berhasil mereka angkat dalam video mereka dan juga berhasil mereka selesaikan dengan budaya Nusantara yang mana itu bener-bener hebat sih. Jadi kayak bikin kita sebagai warga Indonesia juga bangga gitu. Untuk target penontonnya sendiri kalau si Kaset Pita itu lebih ke remaja atau anak-anak yang mana lagi rawan-rawannya mengalami krisis identitas dan juga kreativitas. Wah, artinya emang hebat banget sih anak-anak remaja bangsa kita ini, yang mana juga dengan karya-karya mereka yang bisa berhasil gitu ya, pastinya memotivasi para pendengar yang ada di rumah. Tapi aku mau bantu ringkas untuk para pendengar yang ada di rumah. Itu ada 3 ya hal yang harus kalian ingat daripada karya mereka ini. Yang pertama itu adalah jangan takut buat mengejar mimpi. Oke, selama mimpi kalian itu positif dan tidak merugikan orang lain, itu kejar terus. Yang kedua, itu dalam keluarga itu penting buat ada keterbukaan, saling menerima. Dan yang terakhir adalah ayo cari originalitasmu sendiri, nggak cuma tentang konten tapi juga tentang kehidupan. Maulah kalian itu jangan jadi sama kayak orang lain tapi jadi unik gitu dalam kehidupan. Yap, Betul. betul. Oke deh kalau gitu, sekali lagi aku ucapin terima kasih ya untuk Hansel dan Fritzlin udah bisa hadir di podcast kita hari ini dan mau sharing-sharing berbagi sedikit nih tentang motivasi di karya yang udah kalian buat. Semoga dengan podcast ini juga bisa memberikan motivasi ke anak-anak bangsa di luar sana untuk terus berkarya dan mencapai mimpi mereka yang mereka miliki. Amin. Untuk para pendengar juga terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang udah kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku Brian, sampai jumpa di episode podcast anak bangsa lainnya. Dah.